Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz yang senantiasa kami muliakan. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami'ur Rahmah Ustaz Haji Wawan beserta jajarannya, Bapak Ibu Shaimin wa Shaimat, jamaah kajian menjelang berbuka puasa Masjid Jami'ur Rahmah yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan karunia nikmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat kesempatan untuk hadir duduk bersimpuh i'tikaf di Masjid Jami'ur Rahmah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan kehadiran Rabbul Alam baginda Agung Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang sudah menuntun kita, yang sudah membimbing kita umatnya minaz zulumati ila nur, dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan hidayah dan petunjuk, yakni dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua yang istiqomah terhadap ajarannya kelak akan mendapatkan syafaatul husna. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai, kita membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi
والدعاء إلى الهدى والضلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحان الله وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Summa ila arwahi mu'allim hadzal kitab as-sahih Abdullah bin Husain wa ila jami'al fuqaha wan nahwiyin wal muhaddisin wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin. Summa ila jami'i masyayikhina khususan معلم شفيع حدث وإلى الروح أساتذتنا وعبائنا خصوصا وأمهاتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini itu adalah fasal yajibu wajib ala kafatil mukallifina. Wajib bagi orang-orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu artinya orang yang sudah mendapatkan beban syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan zakat, menunaikan zakat dan lain sebagainya. Ini disebut mukallaf. Apa ad-dukhulu, apa masuk fi dinil Islam, masuk di dalam agama Islam. Wasubutu, dan menetap fihi, di dalam agama Islam, ala dawami, selamanya. Watizamuma, dan menjalankan perkara-perkara laziman yang wajib alaihi, atasnya, minal ahkami, dari hukum-hukum syariat. Jadi orang yang sudah mukallaf, syarat mukallaf itu apa? Syarat mukallaf itu berarti balik. Balik kalau laki-laki umurnya 15 tahun, kalau perempuan umurnya 9 tahun. Salah satunya ya. Atau bagi laki-laki atau perempuan tersebut sudah pernah mimpi basah atau ihtilam, maka ia disebut balik dan juga disebut mukallaf. Nah, ini wajib untuk masuk di dalam agama Islam ini tidak setengah-setengah, ya, tetapi masuk secara keseluruhan. Masuk untuk apa? Untuk melaksanakan syariat-syariat, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famimma yajibu,
Termasuk hal yang wajib bagi orang mukallaf itu apa? Ilmuhu, mengetahuinya, wa i'tiqaduhu, dan meyakininya, mutlakon, secara mutlak, wa nutqu, dan mengucapkan bihi, dengannya, fil hali, seketika, ingkana, walaupun atau meskipun ada, kafiron, orang kafir, wa illa, dan apabila tidak, wa fi sholati, maka di dalam sholat, syahadatani, yaitu 2 kalimat syahadat, wa huma, dan bermula 2 kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antara perkara yang wajib untuk diketahui dan untuk diyakininya adalah 2 kalimat syahadat. Kalimat ini adalah kalimat yang membedakan antara orang-orang Islam atau orang-orang Muslim dengan orang-orang di luar Islam atau non-Muslim. Cukup hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, saya bersaksi, Allah ilaha, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib, yang hak, yang benar-benar untuk kita sembah, illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, adalah utusan Allah. Ini adalah kalimat tauhid, disebut juga dengan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Jadi syahadat itu ada 2. Yang pertama disebut dengan syahadat tauhid, meyakini, mengesahkan, ya, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah syahadat Rasul, yakni mengakui bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Nah, ini wajib kita pegang erat-erat, jangan sampai terlepas, jangan sampai keluar dari diri kita. Ya, ini warisan dari Rasulullah SAW, bahwa kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang Muslim. Jangan sampai lepas tauhid kita. Apakah itu tauhid, tauhid atau syahadat tauhid maupun syahadat Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna, dan bermula maknanya, asyhadu an la ilaha illallah. Bermula maknanya asyhadu an la ilaha illallah, an ta'lama, hendaknya mengetahui siapa engkau, wa ta'taqida, dan hendaknya meyakini siapa engkau, wa tu'mina, dan hendaknya percaya, mengimani siapa engkau, wa tusaddiqa, dan hendaknya membenarkan siapa engkau, alla ma'buda, bahwa tiada yang berhak disembah, bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, fil wujudi, di dalam wujudnya,
illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang wajib kita sembah, tidak ada yang berhak kita sembah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan bumi dan langit, yang menciptakan langit tanpa tiang. Ya, ini semata-mata adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Allah itu? Al-Wahid, Allah yang Maha Esa. Al-Ahad, Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Maka dibiasakan kita jangan menyebut Allah itu satu. Kenapa? Kalau satu itu masih bisa dibagi-bagi. Tapi kalau tunggal, esa, tidak bisa dibagi. Dan Allah Maha suci dari pembagian tersebut. Ya, kalau satu masih ada satu lusin isinya 12. Ya kan? Masih ada satu kelompok terdiri berbagai macam individu dan lain sebagainya. Kemudian Allah itu siapa? Al-Awwal. Ya, Al-Awwal yang paling pertama. Tidak ada yang paling pertama di dunia ini, ya, di alam raya ini, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hati kita sebelum ada Allah itu ada siapa? Ya, tidak seperti itu. Ya, tidak ada makhluk satupun, ya, yang ada di bumi ini kecuali yang pertama kali adalah Allah Al-Awwal, Al-Qadim yang terdahulu, kemudian Al-Hayyu yang hidup, Allah yang Maha hidup. Allah tidak akan pernah mati, Allah selamanya kekal. Al-Qayyum yang kekal, Al-Baqi yang abadi. Allah itu kekal abadi. Ketika nanti dunia ini hancur, kiamat, ya, semuanya akan binasa. Hanya Allah sendiri yang akan kembali sebagaimana Allah dahulu, ya, sebelum adanya alam ini diciptakan, ya, sebelum, ya, semuanya makhluk diciptakan Allah sendiri pertama kali, nanti seperti itu, ya. Kemudian ada ilmu yang langgeng kekal juga. Allah itu kekal, ya. Al-Khaliq, Allah yang menciptakan bumi beserta isinya ini, ya. Tidak boleh beranggapan bahwa ada yang menciptakan selain Allah, tidak boleh. Ya, tanamkan dalam hati kita, ya, tanamkan dalam lubuk hati kita yang paling dalam bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menciptakan makhluk selain kita juga, ya. Tanamkan dalam hati kita yang paling dalam. Ar-Razik, Allah yang Maha memberikan rezeki. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa memberikan rezeki kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, pada hakikatnya yang memberikan gaji bukan, ya, bukannya pimpinan kita, bos kita, tetapi hakikatnya yang memberikan gaji, yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rizki, sekali lagi, rizki itu tidak harus berupa material, rizki tidak harus berupa uang, rizki bisa berupa kesehatan, rizki kita bisa hadir di sini, hadir untuk ngaji sore ini merupakan karunia rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di mana banyak di antara teman-teman kita sore hari ini ya mendingan ngabuburit di luar, ya ngabuburit di luar, jalan-jalan, cuci mata, ya yang mengurangi pahala puasa kita. Tapi Allah rizkikan kepada kita untuk hadir duduk di masjid tercinta ini untuk ngaji, untuk taklim, memperdalam ilmu. Ini termasuk rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kemudian siapakah Allah itu? Al-Alim, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mengetahui isi hati ciptaannya, baik itu di tempat yang terang maupun di tempat yang gelap sekalipun Allah tahu. Seandainya ada makhluk yang hitam, ada makhluk yang kecil hitam ditaruh di tempat yang gelap, Allah pun mengetahui. Al-Alim, karena Allah mempunyai sifat Al-Alim. Al-Qadir, Allah maha kuasa. Bagaimana Allah tidak maha kuasa? Ya, Allah menciptakan alam semesta itu sendiri, ya sendiri. Qiyamuhu binafsihi, sendiri Allah menciptakan alam ini. Langit, dari langit 1 sampai langit ke-7 Allah ciptakan tanpa tiang. Ya. Sementara manusia ketika membuat bangunan yang kecil saja, gedung nggak usah bertingkat, ya gedung yang kecil, rumah yang kecil, kalau tidak dikasih tiang maka mustahil rumah itu akan kokoh berdiri, pasti akan ambruk. Tetapi Allah menciptakan langit tanpa tiang, ya bagaimana Allah itu tidak maha kuasa. Al-Qadir. Kemudian Al-Fa'al, Allah yang maha berbuat, ya Allah yang senantiasa berbuat, Allah yang senantiasa mencatat, melihat, mengetahui semua amal dari hamba-hambanya. Lima yurid, pada apa yang dikehendaki. Masya Allah, apa yang diinginkan Allah karena pasti terwujud. Kalau Allah menghendaki cukup berkata kun fayakun, jadi maka terjadilah. Ya, jadi lima yuridu masya Allahu kana, maka apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, kana itu pasti terjadi. Wa ma lam yasha, dan begitu juga sebaliknya. Apa-apa lam yasha, apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, lam yakun, maka juga tidak akan terwujud. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terwujud. Ini kembali kepada kita, ya kita menginginkan sesuatu. Kita menginginkan sesuatu, ya kalau Allah nggak menghendaki, maka ya ini juga tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa terwujud. Oleh karena itu ketika kita menghendaki sesuatu, kalau memang belum terjadi, maka bersabarlah, ya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, ya. Tidak ada daya maupun kekuatan yang kita miliki
yang semua makhluk miliki, illa billahi, kecuali kekuatan, daya dan kekuatan tersebut semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahumullah, kita ini makhluk Allah yang sangat lemah, makhluk Allah yang sangat dhaif, lemah, ya. Hanya untuk kita tersenyum aja kita membutuhkan orang lain. Ya, hanya untuk tersenyum kita butuh orang lain. Kalau kita tersenyum kok tidak ada orang lain tersenyum, berarti kita dianggap orang yang tidak waras. Ya, ini menandakan kita ini makhluk yang lemah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak bisa melangkah ke sini tadi, ya, kalau tidak ada kekuatan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Aliyyi, yang maha tinggi, yang maha luhur. Al-Azimi, Allah yang maha agung. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Mausufun, yang disifati siapa? Allah bikulli kamalin, dengan segala kesempurnaan. Jadi sifat-sifat yang sempurna itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sifat-sifat yang lemah, sifat yang kurang, sifat yang tidak sempurna itu milik makhluk. Ya, makanya jangan bangga, jangan sombong, ya. Kita sebagai manusia, ya, karena kita ini tidak ada yang sempurna. Segala kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekhilafan itu milik kita semua. Munazzahun, dibersihkan, an kulli naqsin, dari segala kekurangan. Allah Subhanahu wa taala itu suci, bersih dari sifat kekurangan. Dari sifat kekurangan itu Allah sangat bersih. Kalau ada hal-hal, ya, kalau ada hal-hal di hati kita, ya, di kerendah kita, zon kita, ya, di mana zon tersebut menyangkut tentang kekurangan Allah, harus kita buang jauh-jauh, harus kita singkirkan jauh-jauh. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mausufun bikulli kamalin, disifati dengan segala kesempurnaannya. Munazzahun, dibersihkan, an kulli naqsin, dari segala kekurangan. Laisa, tidak ada kamislihi, yang menyerupainya, syai'un, dengan sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, ya, tidak bisa digambarkan oleh kita, tidak bisa disifati oleh kita. Meskipun kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada lintasan-lintasan seperti orang-orang musyrik ketika menyembah Tuhannya. Ya, dulu, ya, ketika Nabi Muhammad SAW, ya, menyampaikan agama Islam ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, yang wajib disembah oleh umat Islam, mereka tidak menerimanya. Karena apa? Karena di mindset mereka, Tuhan yang disembah itu haruslah berwujud. Maka mereka menyembah Tuhan dengan berbagai macam bentuk, ya, yang mereka buat, yang mereka taruh di pojok-pojok Ka'bah, di rumah-rumah mereka. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan konsep tentang ketuhanan yang Maha Esa,
Allah yang tunggal, Allah ya yang wajib disembah gara-gara tidak bisa terlihat, tidak digambarkan, maka orang-orang kafir Quraisy menolaknya. Ya, ini yang berbicara adalah iman, ya, iman di hati kita. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwa, bermula Allah itu sami'un yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha mendengar. Ya, sejauh apapun ya makhluknya ketika berucap, ketika berdoa pasti akan terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berdoa tidak perlu berteriak, tidak perlu keras, ya, Allah ya akan mendengar. Meskipun kita meminta hanya dalam hati, Allah juga akan mendengar. Kemudian Al-Bashir, Allah yang maha melihat. Makhluk terkecil apapun ya ditempatkan di tempat yang segelap-gelapnya, ya, bagi Allah itu adalah urusan yang sangat gampang untuk melihatnya. Bahwa maka dialah Al-Qadim yang terdahulu. Sama ya, tadi sudah sampaikan yang terdahulu ya. Kemudian wa masiwa, dan tidak ada sesuatu selainnya. Tidak ada sesuatu selainnya. Yang selain Allah itu hadisun baru. Selain Allah itu hadisun baru ya, hadisun baru. Wa dan dialah Allah al-Khaliqu yang maha mencipta. Al-Khaliq, Allah yang maha mencipta, menciptakan manusia berpasang-pasangan, menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi berpasang-pasangan, ada jauh, ada dekat. Yang diciptakan Allah ini semuanya adalah berpasang-pasangan. Qadimun adalah terdahulu, maksudnya apa? Bila tidak tanpa permulaan, ya, tidak ada yang mendahului kecuali yang terdahulu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kasyairi sifati, seperti sifat-sifatnya. Li'annahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu maha suci, siapa Allah, mubayyinun, zat yang menjelaskan, zat yang menjelaskan li jami'il makhlukat, kepada semua makhluknya, fidati pada zatnya, wasifati dan sifat-sifatnya, wal af'ali dan perbuatan, wa mahma tasawwarta, apapun yang kau gambarkan ya, dibalika fallahu, maka bermula Allah Subhanahu wa taala, la yusbihu, tidak menyerupainya. Oke, terakhir ya, segala sesuatu yang engkau gambarkan di muka bumi ini ya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Oleh karena itu, ketika ya ada lintasan-lintasan, gambaran-gambaran yang ada di benak kita tentang Allah Subhanahu wa taala, kita buang jauh-jauh ya. Barangkali itu saja pertemuan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita ya tutup
dengan membaca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sebentar lagi 1 menit atau 2 menit lagi kita akan melaksanakan buka puasa. Mudah-mudahan Allah menerima ya ibadah puasa kita hari ini ya, dan kita termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.